Di sini saya akan mengidentifikasikan hasil dari video tersebut. Pertanyaan yang pertama, topik apa sih yang digunakan dalam video tersebut? Topik yang digunakan dalam video tersebut ialah menggunakan teks deskriptif, khususnya tentang describing people atau mendeskripsikan orang. Pertanyaan yang kedua, media apa sih yang digunakan guru dalam video tersebut? Media yang digunakan guru dalam video tersebut ialah menggunakan yang pertama, materi visual atau display digital, yaitu guru menampilkan sebuah teks deskriptif untuk dianalisis oleh siswa seperti saat membahas tes desk reading. Dan guru juga menampilkan sebuah objek seperti saat bertanya, "Now who is Hijoko?" Juga guru menampilkan hasil pekerjaan siswa untuk dianalisis. Yang kedua, media yang digunakan adalah lembar kerja digital atau HP, di mana guru membagikan lembar kerja peserta didik kepada para siswa secara digital. Untuk selanjutnya ialah lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana sih cara penyampaian guru dalam video tersebut? Yang pertama, interaktif dan juga dialogis, yaitu guru sering sekali melibatkan siswa dalam dialog dan juga sesi pertanyaan, seperti menanyakan kepada siswa, "How are you today?" hingga permintaan menganalisis dan juga berpendapat. Yang kedua, terstruktur dan terarah. Di sini guru memandu pelajaran dengan langkah-langkah yang jelas, dimulai dari tinjauan materi, analisis teks deskriptif, hingga penugasan dan juga evaluasi. Yang ketiga, menggunakan campuran bahasa. Guru menggunakan perpaduan bahasa antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, di mana perpaduan ini sering digunakan dalam metode pengajaran bahasa Inggris. Yang terakhir, menciptakan suasana yang hangat dan mendorong. Maksudnya, guru berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman, seperti sering memberikan pujian dan juga meminta timbal balik emosional di akhir pelajaran. Oke, ini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu analisis kelemahan media. Nomor 1, menurut Anda apa kelemahan video pembelajaran konvensional ini? Dari sisi penyajian materi, guru sudah berusaha menjelaskan materi dengan runtut, tetapi penyampaiannya masih kurang menarik dan monoton. Penjelasan dilakukan secara langsung tanpa banyak contoh yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga siswa mungkin kesulitan menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Selain itu, intonasi dan ekspresi guru cenderung datar, yang membuat suasana belajar terasa kurang hidup. Dari sisi interaktivitas, selama pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa masih sangat terbatas. Guru lebih banyak berbicara, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Tidak terlihat adanya sesi tanya jawab, diskusi, atau kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Hal ini membuat proses belajar terasa pasif dan membosankan. Dari sisi daya tarik visual, tampilan video pembelajaran atau PPT kurang menarik secara visual. Materi yang disajikan dalam bentuk teks yang dominan dengan sedikit variasi warna atau gambar pendukung, akibatnya siswa mungkin kurang fokus dan cepat merasa bosan saat menonton. Selanjutnya, dari sisi keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, siswa tampak pasif. Mereka hanya menjadi pendengar tanpa diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung. Kurangnya aktivitas membuat siswa tidak benar-benar terlibat dalam proses belajar. Nomor 2, apakah media tersebut sesuai dengan karakteristik pembelajaran? Jawabannya, media pembelajaran dalam video tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pembelajaran masa kini yang disebut digital native. Alasannya yaitu yang pertama, kurangnya interaktif, dan yang kedua, visualnya sederhana dan monoton, dan yang ketiga, tidak memberi ruang partisipasi aktif bagi siswa. Poin C, yaitu analisis kebutuhan. 1. Apa kebutuhan utama siswa agar belajar menjadi lebih efektif? Jadi, agar siswa lebih mudah memahami materi describing people, maka mereka itu memerlukan pengetahuan dasar, yaitu seperti kata sifat, tinggi, nama, engkau, pendek, dan yang lainnya. Serta juga struktur kalimat sederhana seperti be plus kata sifat dan have atau has.
Juga selain itu, mereka itu perlu contoh yang dekat dengan kehidupan mereka sendiri, yaitu misalnya mendeskripsikan teman sendiri, atau siswa itu dilibatkan melalui latihan menulis ataupun membaca. Jadi agar mereka itu tidak hanya mendengarkan saja. Dan yang kedua itu jenis konten digital apa yang cocok untuk memperbaiki kelemahan dalam video. Jadi konten yang cocok untuk memperbaiki kelemahan pada video itu ya adalah video animasi. Jadi dengan menggunakan animasi sebagai media penyampaian, maka materi akan tersaji itu lebih menarik dan interaktif sehingga siswa itu tidak merasa bosan atau menonton selama pembelajaran berlangsung. Juga yang ketiga yaitu platform yang bisa digunakan untuk mendistribusikan konten tersebut, yaitu YouTube. Karena YouTube merupakan platform yang tepat untuk mendistribusikan video pembelajaran, karena siswa itu dapat dengan mudah mengaksesnya dimanapun, juga tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Selain itu, video juga bisa ditonton di mana saja dan sesuai kebutuhan siswa. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang nomor 4, yaitu rancangan solusi. Yang pertama, membuat rancangan alternatif konten digital yang lebih efektif untuk menggantikan atau melengkapi video konvensional tersebut. Untuk yang pertama adalah format konten, di mana di sini menggunakan interactive English game and digital quiz show, di mana hal ini berisikan tentang permainan-permainan interaktif di dalam kelas untuk mengajak para murid lebih interaktif dan juga lebih tertarik dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua adalah tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa para murid dan juga meningkatkan vocabulary atau kosakata yang dimiliki oleh murid, juga meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, skill berbahasa Inggris para murid, dan juga dalam struktur bahasa Inggris atau grammar. Dan untuk strategi penyajiannya sendiri, guru akan membuka pelajaran dengan memberikan sebuah short video yang ditujukan kepada murid agar murid dapat lebih mudah untuk menangkap apa yang akan dibawakan guru ke dalam kelas. Dan setelah itu dilanjutkan dengan permainan digital interaktif seperti dari Kahoot ataupun dari Quizizz yang berisikan perintah-perintah bagi murid untuk mengisi soal-soal seperti menyatukan tatanan bahasa, menebak arti bahasa, dan juga multiple choice atau pilihan ganda. Dan di sini guru akan membagi murid-muridnya kepada beberapa grup, di mana di situ guru akan menginstruksikan para murid untuk find the correct word, complete the sentence, atau act it out. Selanjutnya, alat-alat dan platform digital yang dapat digunakan oleh para guru seperti Kahoot, Quizizz, Wordwall, Blockcat, Mentimeter, Padlet, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Naili, yaitu bagaimana konten digital ini dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang pertama, aktif dan partisipatif. Siswa tidak hanya mendengarkan guru, tapi ikut menjawab, bermain, berdiskusi, dan tampil di depan kelas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan listening dan speaking. Lewat aktivitas berbasis audio dan permainan peran, siswa terbiasa mendengar dan mengucapkan kalimat bahasa Inggris. Yang ketiga, belajar terasa seperti bermain. Elemen kompetisi dan poin membuat siswa lebih semangat dan tidak merasa tertekan. Yang keempat, memperkaya kosakata secara alami, karena siswa belajar dari konteks bukan hanya hafalan. Yang kelima, memperdalam pemahaman grammar dan struktur kalimat melalui latihan berbentuk tantangan yang seru. Dan yang terakhir, menumbuhkan kolaborasi dan kepercayaan diri, seperti kerja kelompok dan presentasi kecil membantu siswa lebih percaya diri dalam berbicara di depan teman-temannya.